ruh itu merupakan kekuatan hidup. Sebab manusia tidak bisa hidup tanpa ruh. Nanti ruh itu akan menghasilkan jiwa. Jiwa itulah nanti yang menjadi hakikat. Penjelasan guru, apa beda jiwa dengan ruh dan di mana letak jiwa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang paling berat ini. Sebab dulu orang juga bertanya kepada Imam Al-Ghazali, mal farqu bainar ruh wan nafs. Bahkan di dunia filsafat ada 3 itu. Mal farqu bainar ruh wan nafs wal aqal. Apa beda antara ruh, jiwa dan akal? Sebab mirip-mirip itu. Tapi ada yang menjawab seperti ini, tapi ini berat juga, masih juga kontroversi. Ruh itu merupakan kekuatan hidup. Sebab manusia tidak bisa hidup tanpa ruh. Nanti ruh itu akan menghasilkan jiwa. Jiwa itulah nanti yang menjadi hakikat. Tapi ditanya orang lagi, apa beda pula antara ruh dengan nyawa? Wah, kan lebih masalah lagi itu. Pertanyaannya, binatang punya ruh enggak? Oh, akan jadi masalah itu. Kalau dibilang binatang punya nyawa, sepakat kita itu. Tapi apakah binatang punya ruh? Wah, ini berat itu. Sebab yang disebut dalam Al-Quran punya ruh itu cuma manusia. Wa nafaha fihi mir ruhi. Ketika umur manusia udah beberapa bulan dalam kandungan, wa nafaha fihi mir ruhi, maka kami tiupkan kepadanya ruh kami. Oh, berdebat lagi ulama. Ruh kami di situ apakah ruh Allah? Kalau ruh Allah, betul orang panteisme bahwa dalam jiwa manusia ini ada sifat ketuhanan. Itulah ruh yang dititipkan tadi. Maka dalam diri manusia ada nasut dan ada lahut. Ini berat itu. Lalu kalau dalam diri manusia ada sifat ketuhanan, jika manusia berhasil mengasah sifat ketuhanan itu, oh dia bisa jadi Tuhan itu. Ulama-ulama yang lain menyatakan wa nafakha fihi mir ruhihi, bukan ruh Tuhan tapi ruh ciptaan Tuhan. Kalau di sini kajinya menurun ini. Kalau itu memang ruh ciptaan Tuhan, aman itu. Tapi kalau ruh Tuhan, oh itu yang pening kita itu. Akan terjadi panteisme tadi. Maka orang-orang yang belajar ilmu-ilmu karuhun, dia percaya kalau dalam dirinya itu ada sifat ketuhanan. Maka dia bisa menjadi Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati, dia pun tidak mati itu. Maka ada ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu, yang kadang-kadang agar tidak mati itu harus melewati 9 kali mati, macam-macam itu. Bahkan di Minangkabau ada orang yang punya mantra-mantra yang mengakui dirinya Tuhan itu. Aku menyarungkan baju muram basi kurasani. Hei mutala, inna kata Allah, inna kata Muhammad, hak kata Jibril, aku Allah. Nur kadim kata Allah, kadimkan juga kata aku. Wah. Tapi kalau yang gini malam Jumat lah bapak-bapak ke rumah saya. Itu syirik itu. Udah mengaku diri Tuhan itu macam mana itu? Salah dia. Iya, karena pemahaman tadi. Dia menganggap wa nafaha fihi mir ruhihi, yang ada dalam tubuhnya itu jiwa Tuhan. Padahal bukan. Yang ada dalam tubuhnya itu adalah ruh ciptaan Tuhan. Gitu. Di sini yang memang harus hati-hati. Kalau tidak ya bisa musyrik kita dibikinnya itu. Ya. Jadi ruh itu kekuatan hidup, kuatul hayyah.
kata sebagian. Tapi nanti akan berproses, dia akan menjadi jiwa. Sebab yang mempertanggungjawabkan perbuatan manusia di akhirat itu jiwa atau ruh. Nah, ini. Dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak ya ayyatuhan ruh al-ma'ad. Jadi apa jadi masalah pula itu? Ya. Jadi akhirnya jiwa itu dalam dunia filsafat dan tasawuf nanti kajinya sampai kepada di akhirat nanti yang bangkit itu jiwa atau badan. Ya. Oh, jadi perdebatan itu kehidupan di akhirat, kehidupan ruhiyah atau kehidupan badaniah. Oh, ini panjang ceritanya. Bagi orang-orang syariah seperti kita, yang bangkit di akhirat adalah jasad dan ruh, jiwa dan raga gitu. Tapi bagi orang-orang sufi tidak, yang bangkit besok itu adalah jiwa manusia. Badan hilang menjadi tanah, yang bangkit itu adalah jiwa. Oh, berdebat itu. Bagi kita tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ngapain diperdebatkan? Apakah sakitnya siksaan badan itu lebih enak dari sakitnya siksaan batin? Kadang-kadang justru lebih sakit siksaan batin. Kita punya harta, kita punya semuanya, tapi kalau kita keluar dari rumah, orang meludah nengok kita. Muka kita diludahinya enggak, tanah diludahinya. Tapi sakit enggak perasaan kita itu? Oh, sakit. Mana bapak-bapak lebih suka hidup miskin tapi merdeka daripada hidup kaya tapi dijajah? Jadi robot kita. Terkecuali orang yang berjiwa robot, memang dia suka jadi robot lah gitu kan. Tapi kalau orang yang punya jiwa merdeka, wah, Soekarno, Hatta, Kasman Singodimedjo, kalau dia mau kerja dengan Belanda, kaya enggak dia itu? Kaya. Zaman Soekarno itu insinyur berapa orang cuman. Zaman Pak Hatta itu doktorandus berapa orang cuman itu. Zaman Kasman Singodimedjo master itu SH itu berapa orang. Bisa dihitung dengan jari itu. Kalau mereka mau kerja selesai. Tapi mereka mau merdeka walaupun tersiksa. Sebab kemerdekaan jiwa itu jauh lebih berharga daripada kemerdekaan badan. Ya. Itu penyebabnya kan. Jadi mau badan yang disiksa, mau badan dan jiwa atau jiwa saja, wah itu sama itu. Sama sakitnya. Bahkan lebih sakit jiwa itu. Ya. Kita punya istri, tidak ada istri kita ngomong apa-apa, ditinggalkannya kita seminggu, sakit enggak itu? Oh, sakit itu. Begitu juga ibu-ibu punya suami misalnya kan, tapi wujuduhu ka'adamihi, punya suami tapi seakan-akan tidak ada suami, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat bercerita. Dia tidak pula memukul kita, tapi digantung nyawa tidak betali. Coba itu batin yang dihadapinya, batin itu. Jadi bagi kita mau badan mau batin yang disiksa sama sakitnya itu. Bahkan kadang-kadang penyiksaan batin itu lebih berat. Kalau luka di badan bisa dibalut, luka di hati apakan daya. Akar nibung meresap-resap agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.